Baik, kita lanjutkan pembahasan ya. Kita akan lanjut dengan pembahasan manusia dan etika. Bagaimana hubungan antara manusia dengan etika? Ya, ini sebetulnya adalah satu hubungan yang bersifat sinergi. Jadi komponen etika akan memberikan motivasi pada manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Ya, itu juga berkaitan dengan kebenaran filosofis yang kemarin kita bahas ya. Eksistensi Allah itu memberikan manusia keimanan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu akan memberikan bekal bagi kehidupan jiwa yang bersifat abadi. Oleh karena itu segala kehendak manusia itu dibatasi oleh kebenaran-kebenaran ilahiyah ya, sehingga dapat menjadi bekal di kehidupan yang abadi kelak. Ini merupakan motivasi. Memang apabila kita membahas filsafat tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang bersifat nyata dan real, akan tetapi harus dapat dihayati pada sikap batin seseorang. Ya. Nah, manusia di dalam realitas aktivitasnya itu selalu melekat dengan etika, ya, harus dibingkai dengan nilai-nilai etika sebagai takaran nilai kemanusiaan. Sebentar. Jadi harus ada bingkai atau takaran yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki etika untuk dapat memberikan nilai kemanusiaan. Nah, dari situlah kita kemudian dapat melihat bahwa etika itu memiliki fungsi pada kehidupan kita, baik manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, kemudian manusia dengan profesinya dan lain sebagainya. Ya. Bisa dapat dijelaskan bahwa fungsi etika itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah fungsi pada pergaulan manusia antar manusia lainnya. Nah, dengan etika maka tingkah laku seseorang akan dapat menjadi lebih baik karena ada ukuran atau standarisasi etika tertentu, ya, membuat kita sebagai manusia ingin mencapai target atau standarisasi itu. Kemudian yang kedua yang penting juga untuk dilihat bahwa fungsi etika dalam pergaulan ilmiah, ya, ini adalah ukuran standarisasi sebagai bentuk tanggung jawab dan kejujuran ilmiah. Ya, misalnya kalau saya mengutip pendapat dari seseorang ahli dari bukunya tertentu, saya kutip dalam tulisan saya, ini harus ditulis dalam bentuk footnote misalnya. Ya, dinyatakan bahwa saya mengutip dari buku ini, judulnya, pengarangnya ini, halaman sekian. Itu juga yang Anda akan lakukan pada saat nanti Anda menulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, ini adalah bentuk dari etika pada kehidupan dan pergaulan ilmiah. Ya. Kemudian setidaknya ada yang ketiga, fungsi yang ketiga, yaitu etika profesi. Sebetulnya ini juga ada mata kuliah tersendiri yang bisa dipilih oleh mahasiswa, ya. Etika profesi yang wujudnya adalah kode etik misalnya. Isi dari etika profesi atau kode etik pada profesi-profesi tertentu ini lebih bersifat rasional dan sangat spesifik untuk profesi-profesi tertentu. Maka ya di dalam
profesi-profesi itu ya dibentuk kode etik oleh himpunan profesi yang disesuaikan dengan aturan profesionalisme suatu profesi. Ya, misalnya guru gitu mempunyai kode etik sebagai guru, kemudian dokter mempunyai kode etik sebagai dokter misalnya. Itu adalah bagian dari hubungan manusia dengan etika yang memunculkan fungsi-fungsi di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa di masyarakat maupun kehidupan pergaulan ilmiah kita. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.